Oke, shalom semuanya. Happy Sunday buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Oke, hari ini kita mau siapkan hati kita mau memulai ibadah hari Minggu kita. Mari kita fokus kepada Tuhan, mari kita memulai di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kau baik Tuhan untuk setiap dari kami Tuhan. Hari ini Tuhan, tiba saatnya kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang untuk beribadah Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk selalu penyertaan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah hari ini kami ingin memuji, memuliakan Kau lebih lagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita pagi hari ini mau semangat dulu yuk. Kita mau bangkit berdiri. Mari kita mau memuji Tuhan kita, amin. Mari kita mulai dengan sukacita buat Tuhan kita. Berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebukit pun dahsyat, karena Dia yang bekerja. Bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam. Besar, cukup sebut pun dahsyat, karena Dia yang bekerja. Bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Oh, semua musuh gemetar. Oh, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja hidupku, telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Bila Kau di sisi
Tuhanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalamku. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk dulu. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hamba tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saya undang semua untuk kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku,
Kasihnya yang selalu ada buat setiap kita. Amin. Kasih Yesus bagiku. Oh, nabi lurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasihnya yang selalu ada buat setiap kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Darah-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sorak-sorak buat Tuhan kita. Saudara, lagu tadi ini begitu memberkati saya selama kurang lebih seminggu 2 minggu ini ya. Saya pertama kali dengar lagu ini dan saya teringat kebaikan Tuhan kayak gitu ya. Tapi saya diingatkan Tuhan bahwa seringkali kita di dalam kehidupan kita, di tengah kesibukan kita, mungkin kayak kita kemarin habis libur lebaran gitu ya, kita banyak aktivitas liburan bersama keluarga. Kadang mungkin kita lupa untuk kita ini memuji Tuhan. Kita lupa karena oh ada something yang fun, ada something yang mungkin banyak distraction di dalam kehidupan kita. Tapi lagu ini mengajarkan kita untuk terus kita ingat kasih Tuhan. Harus selalu di dalam kehidupan kita setiap saat. Mungkin mau kita di tengah permasalahan, mau kita di tengah banyak distraction, mau kita di tengah banyak happy-happy di dalam kehidupan kita, momen liburan, momen apapun itu. Tapi baik untuk kita itu mengingat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena hanya kasih Tuhanlah yang bisa membuat kita lebih lega. Untuk bisa kita mengerti bahwa oh ternyata aku ini dikasihi sama Tuhan. Mari kita mau diingatkan untuk kita bisa ingat terus akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk setiap kita. Mari kita ingat 2 tahun, 3 tahun ke belakang atau bahkan 10 tahun ke belakang bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin saudara. Dia adalah Allah yang sudah turun ke dunia ini, mengorbankan anaknya yang tunggal untuk setiap dari kita. Mari kita mengagungkan namanya lebih lagi, amin. Terima kasih Tuhan.
serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku
sembahyang gelap, ku tak takut karena kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Hanya dekat aku rasakan tenang, amin. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus, katakan bersama-sama, amin, 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 amin. Ku percaya padamu, penyelamatku. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, padamu kami berserah. Engkau sumber pengharapan kami. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong setiap kami menyadari bahwa selain ada dunia di mana kami sendiri hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari, bekerja, melakukan aktivitas sehari-hari, kami juga diingatkan Tuhan bahwa kami juga masih hidup di dunia di mana ada banyak orang yang tidak berpengharapan. Ajar kami tahu, ajar kami menyadari bahwa kami hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Kami hidup untuk Engkau, dan kalau kami hidup untuk Engkau, maka kami percaya Tuhan sedang dan sudah mempersiapkan bagi setiap kami ada ladang-ladang yang kami harus kerjakan. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami dan memberkati kami dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bersama-sama. Kristus, kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan.
menghantui jemaat karena belum pada muncul yang berlibur ya. Tetapi saudara-saudara, saya sekali lagi mengucapkan selamat pagi kepada kita semuanya. Shalom, shalom ya. Firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh saya memperkenalkan dia, namanya Raymond ya, Raymond Talila. Saya ingat pertama kali ketika dia mau masuk Sati, kebetulan saya yang mewawancarai ya. Jadi kalau masuk Sati itu diwawancarai, saya mewawancarai, waktu itu dia masih di Sulawesi Tengah bersama dengan keluarganya. Saya ingat ketika dia wawancarai, dia seperti kadang-kadang nengok gitu ya, rupanya ada orang tuanya. Saya bilang, ada siapa? gitu. Jadi waktu wawancara jangan sampai ada yang bisik-bisik begitu ya. Tapi orang tuanya ingin tahu, ditanya apa saja. Dan waktu itu masih belum masuk Sati dan pada akhirnya kemudian di dalam wawancara itu kami panitia penerimaan mahasiswa baru kemudian memutuskan untuk menerima, dan tanpa sadar ya, sekarang sudah tingkat 4 di mana kalau Tuhan kehendaki dalam penulisan skripsi tahun ini dia akan wisuda ya. Nanti bulan Mei, tanggal 25 Mei akan wisuda. Dan saya bersyukur bisa bertemu dengan seorang anak muda yang waktu itu ketika mau masuk Sati dia bekerja ya, dia mengatakan saya kerja Pak untuk kemudian bisa pergi ke Sati. Waktu itu kemudian apakah sempat online ya? Online ya, waktu itu karena online dia harus bekerja, mengumpulkan uang untuk bisa beli handphone buat ikut kelas ya. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang saudara-saudara harus tahu bahwa orang pada satu titik sampai di titik itu banyak hal yang harus diperjuangkan. Dan gereja kita juga menghargai orang-orang muda yang Tuhan akan pakai dan terus pakai. Dan sekali lagi ini kesempatan istimewa bagi kita untuk kemudian diberkati oleh hamba Tuhan muda ini. Please come forward ya. Puji Tuhan, shalom. Ya, bersyukur kepada Tuhan pertama-tama, kepada Tuhan Yesus Kristus yang menolong saya sampai sejauh ini seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Kemudian juga bersyukur untuk kesempatan yang diberikan untuk bisa melayani dalam membagikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita langsung saja buka satu kebenaran firman Tuhan dalam 2 Timotius yang pertama, 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Ya. 2 Timotius yang pertama ayat yang kelima. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Oke, terima kasih, silakan duduk. Ya. Waktu kemudian diberikan judul atau tema mengenai berbicara tentang iman atau bagaimana iman yang benar itu, gimana sih iman yang benar itu, dalam persiapan, perenungan, dan kemudian juga sedikit bergumul dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kemudian saya sedikit mereview ke belakang, perjalanan, waktu, kesempatan, bahkan momen di mana yang saya melihat Tuhan menolong saya dalam perjalanan kehidupan saya sebagai orang muda, seperti itu. Ketika saya mengambil keputusan yang pertama untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan kemudian dalam persiapan pertumbuhan kerohanian saya, dan pada akhirnya saya ambil kesempatan, ambil keputusan untuk kemudian melayani Tuhan, saya menyadari bahwa ketika saya mengambil keputusan, baik ketika untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, bahkan ketika mengambil keputusan untuk menyerahkan dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan, itu bukanlah perkara yang mudah. Banyak hal yang harus saya korbankan, dan kemudian banyak hal juga yang harus saya pertaruhkan, seperti itu saudara. Nah, slide berikutnya. Nah, ketika berbicara tentang iman, berbicara tentang beriman,
seringkali saya temukan bahwa dalam perspektif atau dalam sudut pandang orang Kristen pada umumnya, ketika saya ambil keputusan untuk ikut Tuhan, seperti itu contohnya kan, ketika saya ambil komitmen untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ada yang mengatakan sebegini, saya percaya bahwa ketika saya mengikut Tuhan, pasti tidak akan ada masalah. Gitu kan? Saya percaya ketika saya mengikut Tuhan, semuanya akan baik-baik saja gitu. Saya akan diberkati, masa depan saya dijamin oleh Tuhan gitu. Kemudian ada juga orang yang kemudian mengatakan, ketika saya beriman, ketika saya percaya kepada Tuhan, ketika saya ambil komitmen untuk mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti tidak ada tantangan, semuanya akan baik-baik saja gitu. Semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan oke-oke saja gitu. Nah kemudian yang ketiga, ketika perspektif umum yang ketiga gitu, ketika orang mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, mengiring Tuhan gitu kan. Saya percaya bahwa ketika saya mengikut Tuhan, ketika saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pasti tidak akan ada kegagalan. Tuhan akan menolong saya, Tuhan akan memulihkan saya, Tuhan akan memberkati saya, bahkan saya akan melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan saya gitu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, nah tidak menjadi masalah ketika kita dalam konteks beriman, kita memiliki keyakinan, kepercayaan, bahkan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, tidak menjadi masalah. Itu bukan hal yang salah. Tetapi seringkali begini, ketika kita taruhlah berekspektasi seperti itu, ketika kita dengan penuh keyakinan kita menyatakan iman kita kepada Tuhan, dan kemudian kita melihat realita yang seringkali terjadi. Nah, pada akhirnya tidak sedikit kita akan menemukan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, bahkan pelayan sekalipun, ketika melihat antara apa yang dia yakini, apa yang dia percayai, apa yang dia imani, dan apa yang dia hadapi kemudian, ada orang Kristen yang kemudian kecewa. Ada kemudian orang Kristen yang kemudian menyalahkan Tuhan. Bahkan tidak jarang ada orang-orang Kristen yang ketika melihat perjalanan kehidupan bahwa ternyata ikut Tuhan itu adalah harga yang harus dibayar, ikut Tuhan itu adalah sebuah perjuangan. Bahkan ada orang-orang yang sampai meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya kepada Tuhan, berpaling dari Tuhan. Sehingga di kalangan kami para mahasiswa teologi, ketika kami seperti sharing dalam pembicaraan atau diskusi-diskusi yang non formal seperti itu, seringkali muncul istilah seperti ini, muntaber gitu. Yang seringkali dikaitkan dengan konteks beriman. Muntaber, mundur tanpa berita gitu. Mundur tanpa berita gitu. Nah, karena apa? Melihat situasi dan realita yang seringkali terjadi antara apa yang kita harapkan, antara apa yang kita imani dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya, yang harus kita pahami adalah beriman adalah proses yang menuntun kita kepada kedewasaan rohani. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa perjalanan kehidupan orang percaya adalah sebuah proses yang panjang. Pikul salib terus ikut Tuhan gitu. Kalau di zaman perjanjian baru, salib itu tidak hanya berbicara tentang kehinaan, tidak hanya berbicara tentang pengorbanan gitu, tetapi itu berbicara seperti penderitaan juga gitu. Jadi yang harus kita pahami di awal bahwa kehidupan kita, perjalanan iman kita sebagai orang percaya adalah suatu proses yang tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar, ada hal-hal yang harus kita letakkan, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, ada hal-hal yang harus kita relakan. Nah, pada pagi hari ini bagaimana sih iman yang benar itu? Bagaimana sih iman yang benar? Saya akan baca untuk kita semua. Ayat yang kelima tadi dalam pembacaan kita. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, saudara, ketika saya melakukan penyelidikan gitu kan, sebagai orang katakan seperti penafsir Alkitab gitu kan. Ketika melakukan penyelidikan tentang siapa sih Timotius ini, gimana sih kehidupannya Timotius ini, sampai Paulus mengirimkan surat khusus untuk Timotius yang pada saat itu adalah seorang penilik jemaat gitu kan. Nah, rupa-rupanya Timotius adalah orang muda
yang dipercayakan oleh Paulus untuk melayani jemaat yang ada di Efesus setelah Paulus pergi meninggalkan kota Efesus pada waktu ini. Pada waktu itu. Nah, di dalam saudara-saudara sekalian, dalam ketika kita berbicara tentang Timotius, pribadinya dan kepribadiannya gitu kan, sifatnya dia yang sebagai orang muda, di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dikatakan begini. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku, Rasul Paulus. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat. Agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain gitu. Nah, jadi Paulus yang adalah orang muda di usia yang masih sangat muda, Timotius kemudian dipercayakan untuk menjadi penilik jemaat, bertanggung jawab atas kehidupan jemaat yang ada, kehidupan kerohanian jemaat yang ada di kota Efesus gitu. Nah, dikatakan bahwa Timotius adalah pribadi yang pemalu gitu dan ragu-ragu. Nah, dan kemudian ketika saya melakukan penyelidikan, rupa-rupanya, koreksi kalau misalnya salah, ada dosen saya di sini, rektor gitu kan. Nah, rupa-rupanya Timotius muda ini melakukan pelayanannya, mengerjakan pelayanannya sebagai seorang penilik jemaat. Entah mungkin setelah dia ikut Paulus atau secara resmi waktu dia menjadi penilik jemaat di usia yang masih sangat muda. Dalam diskusi kami di kelas pernah dikatakan bahwa kurang lebih kira-kira waktu itu Timotius masih berusia 15 tahun gitu. Nah, saudara bisa bayangkan orang muda yang semuda itu, yang mungkin dipenuhi dengan punya idealisme sendiri, yang mungkin juga punya ambisi-ambisi sendiri, dan kemudian harus dipercayakan dan harus diberikan tanggung jawab untuk menjadi penilik jemaat. Dan tidak main-main saudara, pada zaman itu Timotius muda harus menghadapi yang namanya bidat-bidat atau ajaran-ajaran sesat yang tidak jarang bisa saja mempengaruhi kehidupan jemaat yang dia layani di Efesus. Poin yang pertama, slide berikutnya. Nah, imanmu yang tulus ikhlas. Imanmu yang tulus ikhlas. Nah, ketika melakukan kenapa sih sampai bisa kok Rasul Paulus ngomong ke Timotius muda bahwa aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas gitu kan, yaitu iman yang hidup dalam Lois dan Eunike gitu. Nah, rupa-rupanya kalau dalam perjanjian baru kata iman ini seringkali dalam bahasa aslinya menggunakan kata pisteuo. Pisteuo yang bisa diterjemahkan sebagai keyakinan, kepercayaan, atau bisa juga kesetiaan. Keyakinan, kepercayaan, dan bisa juga kesetiaan. Jadi dalam penguatan yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius, Paulus kemudian mengakui bahwa ya, Timotius adalah orang yang setia. Dia adalah orang yang memiliki iman yang tulus gitu. Dia memiliki kesetiaan di tengah-tengah berbagai peristiwa, berbagai tantangan, pergumulan dalam konteks penggembalaan yang dihadapi oleh seorang Timotius muda pada zaman itu. Dia memiliki iman yang setia gitu. Dia memiliki iman yang setia. Dan tidak main-main seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa hal-hal yang dihadapi oleh seorang Timotius muda adalah hal-hal yang bagi saya secara pribadi gitu kan, yang seharusnya belum dihadapi oleh orang semuda seperti Timotius. Mungkin Timotius 15 tahun, nah saya masuk Sati waktu itu usia 18 tahun mungkin, 18 tahun. Jadi mungkin Timotius di sini agak sedikit jauh dari saya gitu. Nah, bayangkan Timotius sudah jadi penilik jemaat, saya masih praktek di SAF gitu. Nah gitulah, kira-kira seperti itu apa yang dihadapi oleh seorang Timotius muda. Tantangan, persoalan, bahkan pergumulan dalam konteks penggembalaan yang dihadapi oleh seorang Timotius muda harus dia hadapi sebagai bagian dari tanggung jawab, sebagai bagian dari keputusannya dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan gitu. Nah, kemudian di sini dikatakan imanmu yang tulus ikhlas. Nah, kata tulus sendiri di sini menggunakan kata anupokritos, yang berarti bukan sesuatu yang dibuat-buat,
bukan sesuatu yang dibuat-buat atau sesuatu yang tidak terselubung begitu. Jadi betul-betul bukan seorang Timotius muda, bukan hanya orang muda yang setia, bukan hanya orang muda yang dengan tekun memperjuangkan, menjalankan tanggung jawabnya dalam konteks penggembalaan, dalam konteks pelayanan, tetapi dia melakukan semuanya benar-benar sebagai sesuatu yang lahir dari hatinya untuk Tuhan. Nah, saudara, berapa banyak hari ini kita temukan dalam gereja-gereja, bahkan dalam altar sekalipun, yang katanya altar adalah tempat kita mengorbankan sesuatu, tempat kita meletakkan ego kita, tempat kita mengorbankan semuanya. Kadangkala kita menemukan bahwa di mana apa yang kita kerjakan di sini, apa yang kita lakukan di sini, dalam praktiknya sebenarnya ada sesuatu yang kita lakukan, atau dalam praktiknya sebenarnya ada sesuatu yang terselubung yang hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu. Nah, ini berbicara tentang motivasi kita dalam melayani Tuhan. Bisa jadi mungkin saudara melayani Tuhan dengan setia, bisa jadi mungkin saudara melayani Tuhan dengan full timer, tetapi berbicara tentang motivasi itu hanya urusan saudara dengan Tuhan yang tahu gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengenali bahwa iman saya adalah iman yang setia, adalah iman yang bukan sesuatu yang dibuat-buat atau bukan iman yang munafik gitu. Nah, ketika saudara melayani Tuhan, ketika saudara mengerjakan semua tugas-tugas tanggung jawab dalam konteks pelayanan, ketika saudara tidak dihargai, ketika saudara tidak diakui, ketika saudara mungkin tidak diberikan tempat, ketika mungkin saudara dikecewakan, ketika mungkin saudara ditinggalkan, motivasi saudara dalam melayani Tuhan akan terlihat dan akan teruji waktu tantangan, masalah, persoalan datang. Makanya saya katakan tadi di awal bahwa beriman adalah suatu proses. Beriman adalah proses. Ada harga yang harus kita bayar, ada sesuatu yang harus kita korbankan, ada sesuatu yang harus kita letakkan. Bisa jadi mungkin ego kita, mungkin ambisi kita, idealisme kita gitu. Meletakkan semuanya di bawah kaki Tuhan. Iman merupakan bagian dalam mengikut Tuhan. Iman merupakan bagian dalam mengikut Tuhan. Mari kita buka Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam pesan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada orang muda Timotius, nah Paulus menyadari bahwa kehidupan atau mungkin juga pencapaian dan prestasi yang berhasil diperoleh seorang muda yang masih sangat muda dalam melayani Tuhan, yang harus mengerjakan berbagai tanggung jawab pelayanan itu tadi, merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari peran orang tua seorang Timotius muda. Merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan, merupakan pencapaian yang tidak bisa dilepaskan dari peran keluarganya gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5 dikatakan begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, bagaimana kemudian Timotius muda ini bisa bertahan dalam pelayanan? Bagaimana kemudian Timotius muda ini bisa bertahan dalam usia yang masih sangat muda, harus menghadapi berbagai tantangan, persoalan yang begitu kompleks dalam konteks pelayanan gitu. Nah, rupa-rupanya Timotius ini lahir dari orang tua yang campuran gitu ya. Sedikit informasi bahwa ayahnya adalah seorang Yahudi dan kemudian ibunya Eunike itu tadi adalah orang Yunani. Nah, jadi sejak kecil Timotius di sini berbicara tentang slide berikutnya. Nah, oke, thank you. Nah, Timotius kecil di sini yang kemudian mengambil tanggung jawab dalam urusan-urusan penggembalaan adalah seorang pribadi yang rupa-rupanya sejak kecil sudah ditanamkan nilai-nilai kekristenan gitu. Jadi berbicara tentang Taurat, pengajaran firman Tuhan menjadi sesuatu yang sudah diajarkan sejak kecil. Sehingga melalui ini semua
melalui pendidikan rohani yang diberikan orang tuanya dalam konteks keluarga kepada seorang Timotius yang pada waktu itu masih kecil, yang kemudian rupa-rupanya membuat dia bertahan dalam pelayanan, sehingga Paulus pada 2 Timotius 1 ayat yang ketiga memuji bagaimana kehidupan seorang Timotius muda. Ayat yang ketiga dia katakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Nah, kemudian Paulus memuji iman dari seorang Timotius gitu. Nah, iman bertumbuh, iman yang benar bertumbuh melalui, dikatakan dalam bagian lain dalam Roma, Paulus mengatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi antara orang yang beriman, kehidupan orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan dari kesukaannya, kecintaannya akan firman Tuhan gitu. Kesukaannya dan kecintaannya akan firman Tuhan. Sehingga pada waktu tantangan datang, pada waktu persoalan datang, kita tahu kita harus kemana gitu. Kita tahu harus kita ngapain, kita tahu kita harus lakuin apa gitu. Jadi memang kehidupan orang yang beriman tidak bisa dilepaskan dari kecintaan dan kesukaannya akan firman Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa betapa ku cintai Tauratmu Tuhan, aku merenungkannya siang dan malam gitu. Nah, seorang hamba Tuhan yang luar biasa gitu, mungkin tahun 2019 atau 16 apa 17 gitu ya. Ya 16, 17, 18, 19 antara tahun itulah gitu. Nah, dia mengatakan begini, slide berikutnya. Nah, iman yang besar mampu memindahkan gunung, tetapi iman yang benar mampu tetap percaya walau gunungnya tidak pindah. Iman yang besar mampu memindahkan gunung, tetapi iman yang benar mampu tetap percaya walau gunungnya tidak pindah gitu. Nah, kadang-kala kan kita hanya berhenti sampai saya percaya, saya beriman, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan, kemudian sampai di situ aja. Nah, itu yang saya katakan tadi di awal bahwa ketika mungkin Tuhan belum jawab gitu, atau mungkin Tuhan masih ada rencana lain bagi hidup kita. Ketika Tuhan belum jawab, ketika jawaban doa itu tertunda, ketika apa yang kita harapkan tertunda, bahkan mungkin terjadi di luar ekspektasi, di luar harapan kita. Kadangkala ada orang-orang yang kemudian kecewa, marah, mempersalahkan Tuhan, bahkan itu tadi meninggalkan Tuhan gitu. Nah, saudara-saudara, iman yang benar berbicara tentang komitmen. Iman yang benar adalah iman yang berbicara tentang komitmen. Komitmen dalam hal ini berarti tidak dipengaruhi oleh situasi gitu. Tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Tidak juga dipengaruhi oleh perasaan dan pikiran kita gitu. Kadangkala kita menjadi orang yang terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru, menuntut Tuhan, meminta Tuhan biar Tuhan jawab doaku gitu kan. Tuhan, aku mau sekarang gitu. Ini yang terbaik buatku gitu. Makanya ada lagu rohani yang bilang, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Nah, jadi berbicara tentang iman yang benar adalah sikap hati kita, keputusan kita, komitmen kita. Ketika kita mengikut Tuhan, saya tahu banyak hal yang harus dikorbankan. Bahkan dalam satu komunitas yang sebelum Kesati gitu kan, masa COVID, kami bisa dikatakan seperti bersama dengan beberapa anak muda dari interdenominasi gereja, kami merintis satu pelayanan atau satu komunitas kaum muda gitu. Di mana di dalamnya ada orang-orang muda dari berbagai denominasi yang kami bergerak ke sekolah-sekolah, SMP, SMA, bahkan beberapa SD gitu. Nah, ketika dalam kerjasama pelayanan ini, saya melihat bahwa orang-orang muda ya, terlebih khusus orang-orang muda kadangkala punya persepsi seperti ini bahwa ya, saya ikut Tuhan gitu, berarti Tuhan harus lakukan sesuatu buat saya gitu kan. Saya ikut Tuhan berarti Tuhan harus berikan sesuatu buat saya gitu. Artinya seperti apa ya?
seperti hubungan atau mungkin juga relasi yang sifatnya transaksional gitu. Jadi ketika saya lakukan sesuatu, kamu berikan sesuatu buat saya gitu. Kalau kamu nggak berikan sesuatu buat saya nggak bakal lakuin apa-apa buat kamu gitu. Nah, berbicara tentang iman bukan berbicara tentang seperti itu, saudara. Gitu. Berbicara tentang iman yang benar adalah iman yang memiliki komitmen gitu. Ketika mungkin kita mengikut Tuhan, mengambil keputusan untuk percaya kepadanya, dan kemudian yang terjadi malah di luar apa yang kita harapkan gitu kan. Nah, seringkali respon yang benar yang harus kita tunjukkan, yang harus muncul adalah saya mau tetap percaya gitu. Mungkin hari ini Tuhan gak jawab doaku, mungkin hari ini mujizat belum terjadi, mungkin hari ini terobosan belum terjadi gitu kan. Tetapi saya mau tetap percaya. Mengikut Tuhan merupakan perjuangan dan komitmen untuk tetap mempercayai Dia dan melakukan kehendaknya. Meskipun pemazmur katakan dalam lembah kekelaman gitu. Dalam lembah kekelaman. Saudara, sedikit kesaksian. 2018 adalah masa yang bisa saya katakan cukup sulit bagi saya, cukup sukar bagi saya, baik bagi saya secara pribadi maupun bagi keluarga saya gitu. Karena waktu itu ada youth camp di Sulawesi Tengah gitu kan. Jadi kayak seperti retreat yang skupnya itu satu provinsi gitu. Jadi anak-anak muda GSJ satu provinsi kumpul bareng gitu, kayak seperti camp gitu. Nah, Pak Agus kan pernah di DKMN jadi tahu gitu. Nah, ketika 2018 kami semua kayak namanya keluarga hamba Tuhan gitu kan. Jadi kami semua terlibat untuk jadi panitia. Ada yang urus transportasi, ada yang urus konsumsi, ada yang urus seperti pelayanan altar gitu, baik pemain musik, worship leader, dan lain sebagainya. Pokoknya semua terlibat gitu. Bahkan sampai adik yang paling kecil waktu itu usia berapa ya? 9 tahun atau 8 tahun gitu. Nah, itu juga terlibat, ambil bagian dalam pelayanan waktu itu. Dia bantu-bantu di pendaftaran katanya, meskipun gak ngapa-ngapain juga sih. Nah, tapi kemudian singkat cerita, pada waktu itu mulailah. Karena biasanya dalam keluarga kami, biasanya sebelum masuk dalam tahun yang baru gitu kan, kami buat seperti mesbah keluarga gitu. Jadi biasanya meskipun gak wajib ya, tapi biasa papa sama mama selalu dorong gitu. Kita buat seperti puasa 40 hari gitu. Nah, kadang ya namanya anak-anak kan, biasa adik-adik yang paling kecil itu ada yang cari tempat untuk makan gitu kan. Gitu kan, ada cari tempat untuk makan gitu kan. Nah, tapi nggak dipaksakan karena orang tua mengerti dengan kami yang masih kecil-kecil. Saya waktu itu 2018 berapa ya? 2018 mungkin kelas 2 SMK, ya 2 SMK mungkin, SMK. Jadi waktu dalam doa 40 hari, kemudian Tuhan ngomong gini sama mama, akan terjadi sesuatu dalam keluarga di mana kalian harus berjuang gitu untuk melewati ini gitu. Waktu dapat pesan dari Tuhan gitu, oke, sudah. Setelah itu ikutlah youth camp bulan Agustus mungkin. Bulan Agustus ikut youth camp, dan kemudian waktu hari-hari terakhir menjelang selesainya retreat seprovinsi itu, kemudian mama kondisinya waktu itu mulai drop gitu. Mulai drop perlahan-lahan, drop pelan-pelan. Nah, setelah selesai youth camp, mungkin selang 1 atau 2 minggu gitu, akhirnya kepala sakit gitu kan. Nah, memang mau punya vertigo gitu kan. Jadi kepala sakit sekali. Katanya kalau lihat orang itu seperti kepalanya di bawah, kakinya di atas, saking pusingnya gitu kan. Kata mama sih gitu. Nah, akhirnya ceklah ke rumah sakit. Kok bisa kayak gini? Sakit. Nah, setelah waktu berjalan selang berapa lama di sini mulai sakit. Kata mama waktu di sini mulai sakit. Nah, akhirnya 1 bulan, 2 bulan gitu kan. Sampai pokoknya awal-awal Agustus, ya selama bulan Agustus itulah, sampai akhir Agustus. Nah, rupanya mulai ada timbul seperti benjolan di sini gitu. Waktu itu mama bilang sebesar mungkin kayak penutup botol ini besarnya gitu, sebesar ini. Tapi mungkin agak besar sedikit seperti oh ini, seperti bola golf gitu. Di sini. Nah, rupa-rupanya waktu itu akhirnya dokter vonis ternyata ibu kena kanker kista ovarium gitu. 75% ganas. Jadi harus dirujuk ke Makassar gitu. Karena waktu itu poso dari segi
peralatan dan fasilitas kesehatan di rumah sakit umum daerah itu masih sangat terbatas gitu. Tetapi sebelum dirujuk ke rumah sakit Makassar, rumah sakit besar gitu kan, harus cek darah untuk kemudian sampel darahnya itu dikirim ke rumah sakit provinsi Sulawesi Tengah di Palu gitu, di Palu. Akhirnya tunggu. Pokoknya hari-hari itu selama masa drop itu, masa kritis, memang saya melihat bahwa hari-hari di dalam rumah itu, saudara, dipenuhi dengan erangan, dipenuhi dengan teriakan-teriakan dan jeritan-jeritan kesakitan gitu. Karena memang sakit sekali, saudara. Jadi mama bilang kalau misalnya mama itu tidur ke kanan gini, benjolannya seperti jatuh ke kanan gitu. Kalau dia tidur ke kiri, benjolannya jatuh ke kiri gitu. Dan kemudian saking parahnya waktu itu, mama saya yang waktu itu beratnya kira-kira sekitar 60-an gitu, dikit 63 atau 64, itu pada waktu mengalami masa kritis turun sampai sekitar 40-an gitu, 45 gitu ya, turun sampai segitu jauhnya. Bahkan kalau mau ke kamar mandi pun harus dibopong sama papa gitu kan, harus dibawa ke kamar mandi. Pokoknya diperlakukan dengan ya secara lembut gitu kan. Kalau misalnya goyang dikit gitu pasti sakit sekali gitu. Jadi nggak bisa gerak dan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah akhirnya waktu itu singkat cerita berangkatlah ke Makassar. Waktu itu saya ingat pokoknya Agustus September itu masa-masa penderitaan gitu, masa-masa penderitaan. Sampai pelayanan juga jadi sedikit terganggu gitu kan. Nah kemudian November akhirnya dibawalah ke Makassar untuk pertama kalinya. Tetapi sebelum ke Makassar, salah satu memang rekan pelayanannya papa yang memang Tuhan pakai gitu punya karunia ngomong kayak gini, kalau misalnya ya kalian cuma perlu iman untuk lewati ini gitu, kalian perlu iman untuk lewati dan hadapi tantangan ini gitu. Akhirnya tapi karena saudara kondisi kita, meskipun kita mau beriman, mau percaya kepada Tuhan, tetapi itu tadi yang saya katakan, ketika melihat realita, ketika melihat keadaan ini seperti tidak mungkin Tuhan. Enggak ada jalan untuk terjadi mujizat gitu kan. Enggak ada jalan untuk terjadi jawaban doa gitu. Jadi memang kondisi di rumah dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan gitu, kekhawatiran-kekhawatiran, bahkan sampai kami berpikiran sangat jauh sekali. Nah akhirnya waktu keluar pesan Tuhan tadi ya sekilas aja gitu kan. Oh ya puji Tuhan, makasih atas doanya gitu. Tapi ya itu, keadaan kami udah dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan itu tadi. Karena udah parah banget gitu. Akhirnya dirujuklah ke rumah sakit Makassar. Nah, akhirnya waktu itu saudara di gereja lokal kami, biasanya kalau di Sulawesi itu harus kalau bulan Desember biasanya kan kalau di Jawa kan hanya tanggal 25 gitu kan, Natal umum gitu. Tapi kalau kita biasanya istilahnya bikin Natal gereja lokal gitu. Sebelum tanggal 25. Jadi kami ngundang-undang gereja lain untuk ikut join ibadah di gereja. Nah, pada waktu itu waktu mama pergi sama papa, waktu itu mama sama papa yang pergi, Waktu mama sama papa yang pergi akhirnya ada staf yang mengurusi gereja gitu kan, kami bantu-bantu pelayanan. Saya, adik saya yang kedua dan adik saya yang ketiga, sama adik yang keempat lah, sama sepupu satu, sama ya kami berlima di rumah gitu. Jadi kalau pagi saya harus antar adik saya yang nomor 2 sama nomor 3. Kalau yang bungsu kan rumahnya cuma di belakang sekolah gitu. Jadi kalau dia bangun sarapan sudah ke sekolah sana gitu, nggak perlu kan antar. Tapi yang nomor 2 sama 3 harus diantar. Dan kemudian pulang sekolah biasanya yang kedua udah pulang, dia harus masak persiapan untuk kami makan malam gitu. Jadi dan waktu itu memang saya secara pribadi memang aduh Tuhan ini mau gimana kita ini gitu kan. Mau gimana kita. Akhirnya singkat cerita udah mulai semua proses pemeriksaan secara medis itu udah dimulai. Mama udah mulai dicek, mulai persiapan dan rupa-rupanya yang saya heran saudara, waktu sudah berangkat ke Makassar, pokoknya kondisi drop tadi itu masa-masa kritis itu malahan nggak terjadi sama sekali di Makassar gitu. Aku heran, sangat heran, karena rupanya di situ adalah momen atau masa di mana mama mulai disembuhkan sama Tuhan, masa-masa penyembuhan. Tapi nggak ada yang tahu. Jadi mama itu di sana karena tinggal di teman pendeta gitu, di pastori, karena kebetulan pastori nggak ditempati. Nah rupanya di sana nggak pernah drop sama sekali. Bahkan
sampai sempat-sempat punya waktu untuk jalan-jalan gitu. Punya waktu untuk jalan-jalan. Nah rupanya di situ Tuhan udah mulai kerja gitu. Udah mulai kerja dan kesembuhan itu mulai terjadi tanpa disadari. Akhirnya persiapanlah, cek ke rumah sakit pertama kali. Oke, bulan November itu. Udah siap, tapi ini kita harus tunggu kamar dulu kosong gitu kan, karena di Bangsal kan pasien kelas umum gitu. Kita harus tunggu kamar dulu kosong gitu. Oke, tunggu kamar kosong. Setelah ada kamar kosong, ditelepon lah, Pak, Ibu udah boleh dibawa, kami udah siap gitu untuk penanganan. Karena 75% ganas tadi, jadi harus operasi dan angkat rahim gitu. Nah, setelah ditelepon kamar udah siap, tiba-tiba waktu itu awal bulan, waktu itu mama datang bulan gitu, jadi batal operasi. Mama datang bulan, batal operasi. Nah, setelah itu maaf Pak, ini istri saya lagi datang bulan, Papa bilang gitu kan. Lagi datang bulan jadi nggak bisa. Nah akhirnya setelah selesai datang bulan, berkas-berkas sudah siap untuk persiapan mau operasi gitu saudara. Nah, pada waktu itu akhirnya setelah siap mau ke rumah sakit, dikabarin lah sama dokternya. Ternyata dokternya lagi sakit gitu. Dokternya lagi sakit. Oke. Waktu itu mama sama papa udah mulai, oh ini pasti Tuhan ini gitu kan. Ini pasti caranya Tuhan ini gitu. Tapi memang menarik sekali, unik sekali. Akhirnya singkat cerita, karena tanggal 5 Desember itu kita harus Natal di gereja. Sementara yang di rumah ini cuma anak-anak 5 orang sama staf 1. Staf yang nggak tinggal di rumah gitu. Jadi cuma datang, kontrol rumah, anak-anak udah makan apa belum gitu kan. Pastikan segala sesuatu baik-baik aja gitu. Nah akhirnya dalam doa pribadi gitu kan. Dalam doa pribadi bersama saya sendiri dalam doa pribadi saya ambil kesempatan untuk baca Alkitab, kemudian doa. Akhirnya aku bilang, tapi waktu itu mama sama papa belum kabarin untuk kita yang di rumah. Jadi masih, ya kondisinya masih tadi itu sebelum berangkat. Sementara mama dengan papa di sana udah sukacita karena Tuhan udah mulai kerja. Kita di rumah masih ketakutan. Gimana kabarnya mama di rumah gitu kan. Nah akhirnya papa belum kasih tahu. Memang orang tua gitu kan. Telepon, aku bilang, Pak, oke lah. Mungkin kalau harus operasi, yang penting kita minimal Natalan sama-sama aja gitu. Natalan sama-sama aja, kumpul aja gitu, kumpul. Itu kan. Gak bisa gitu. Ini mama lagi tunggu dokter. Nah, rupa-rupanya papa juga agak main-main gitu kan, bercanda. Gitu. Gak bisa. Jadi harus tunggu dokter gitu. Nah, akhirnya setelah itu tiba-tiba pulang. Sebelum tanggal 5, tanggal 3 atau 4, tanggal 4 itu pulang. Tanggal 4 ya masih sempat-sempatnya waktu itu mama bantuin kaum wanita di gereja untuk persiapan konsumsi Natal gitu kan. Nah, kalau kayak di kota besar kayak gini kan, kalau konsumsi biasanya kan kita pesan gitu kan, beli langsung, nggak mau repot lah istilahnya. Kalau orang di daerah itu saudara, pokoknya harus ada yang dimakan dan harus ada yang dibungkus dibawa pulang gitu. Itu kebiasaannya orang di daerah gitu, harus ada yang dimakan dan harus ada yang dibawa pulang. Nah, akhirnya waktu itu makan prasmanan gitu kan, jadi memang sibuk sekali. Ada jemaat yang cincang daging babi gitu kan, bantu-bantu daging babi, ada yang bikin sayur gitu, ada mamanya bantu konsumsi kue. Udah, akhirnya pas lagi di Poso tanggal 5 itu, telepon lagi dokter. Halo Pak, di mana sekarang? Sudah siap ini operasi, saya sudah sehat gitu kan. Saya sudah sehat gitu. Bapak telepon, aduh dokter, nggak bisa, saya lagi di Poso ini, jadi nggak bisa operasi. Tunggu aja habis balik gitu kan. Tunggu aja habis balik gitu. Nah, setelah itu selesai Natalan, baliklah kita ke apa? Waktu itu mama, papa sama adik yang bungsu gitu. Yang bungsu udah ikut karena masih kecil sekali, jadi nggak bisa ditinggalin terlalu lama gitu. Seperti siapa ya? Seperti Miguel mungkin, Miguel atau siapa ya? Benji, mungkin seperti Benji, seumuran Benji waktu masih kecil sekali gitu. Akhirnya dibawalah. Nah di sana pun waktu balik kedua kali, ya sama aja gitu saudara. Waktu itu waktu Desember itu mama sakit dan kemudian dokter sakit dan pada akhirnya akhir bulan dokter cuti gitu. Akhirnya waktu itu ambillah keputusan bulan Desember akhir hampir masuki bulan Januari, ya udah papa bilang kita pulang aja. Nah tapi sebelum pulang waktu 9 Desember, di 9 Desember itu waktu ya setelah selesai Natal kan udah selesai acara Natal, terus mereka balik tanggal 9 Desember waktu itu masuklah. Udah siap semua, udah siap semua. Sebelum dokter sakit yang untuk yang kesekian kalinya gitu. Tanggal 9 Desember masuklah melalui semua proses tahap medis, pemeriksaan, cek darah, cek tekanan gitu kan, semualah, gula darah. Akhirnya waktu duduk dokter pegang berkas dan kemudian
Papa mama samping-sampingan, dokter di depan, ada meja. Papa cerita, ternyata dokter kaget saudara, karena loh Pak, ini kok benjolannya udah nggak ada gitu kan. Padahal besar sekali, sebesar bola golf itu tadi. Kok benjolannya udah nggak ada. Waktu itu papa yang awalnya sangat beriman, sangat percaya. Waktu itu karena masih terbayang-bayang dengan kondisi dan suasana di rumah, waktu sering drop, sampai agak keras ngomong gitu. Lah dokter, tolong jangan main-main gitu kan. Ini istri saya gitu. Tolong jangan main-main gitu. Serius Pak, ini benjolannya udah nggak ada. Akhirnya Bapak cek, lihat hasil lab gitu kan. Rongsen ya, hasil rongsen gitu kan. Dilihat lah, iya betul nggak ada saudara gitu. Udah nggak ada, benjolan tadi yang sebesar bola golf udah nggak ada. Akhirnya dokter tetap bersikeras, tapi harus tetap operasi. Takutnya masih ada bibitnya gitu kan. Takutnya nanti jadi lagi kankernya gitu. Takutnya jadi lagi nanti kankernya. Bapak bilang nggak usah gitu. Dokter sampai heran-heran kan, nggak usah. Akhirnya Bapak bilang, ngapain kita harus operasi angkat kandungan kalau misalnya udah nggak ada kanker gitu. Ya udah kita pulang aja. Akhirnya Desember akhir mendekati hampir bulan awal Januari, pulanglah ke Poso. Kembali ke Poso sampai akhir Januari, Februari dan awal Maret itu dokter masih telepon untuk balik ke Makassar untuk operasi gitu. Nah akhirnya waktu lagi telepon kayak gini, lagi ngomong sama mama lagi ngomong sama dokter gitu kan. Ya halo Bu, ya kami udah siap semua untuk proses operasi gitu kan, kita harus operasi. Jadi kira-kira bagaimana, apakah ibu sudah bersedia untuk kami operasi gitu. Papa yang udah yakin banget, udah percaya sekali gitu kan, bahwa mujizat udah terjadi. Akhirnya bisik dari sebelah telinganya mama gitu, ngomong aja apa adanya gitu, ngomong aja apa adanya. Dokter, akhirnya mama bilang, dokter kami nggak akan kembali ke Makassar, kami udah di Poso dan saya sudah sembuh. Tek, matikan telepon. Nah, akhirnya sampai hari ini saudara, melalui masa-masa kritis, ketika iman diuji, kesetiaan diuji, keyakinan kepercayaan kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah masa-masa suram, masa-masa kelam, masa-masa kritis, ketika iman diuji, nah rupanya Tuhan ada di sana menolong gitu. Sampai hari ini mama sehat, baik-baik aja di Poso gitu kan, sembuh tanpa sentuhan pisau bedah dokter gitu. Nah itu yang saya katakan tadi. Kadangkala mudah bagi kita untuk ketika kondisi kita baik-baik aja, ketika kondisi kita aman-aman aja, ketika semuanya baik-baik aja, mulus-mulus aja, keluargamu baik-baik aja, pekerjaanmu baik-baik aja, mudah bagi kita untuk mengatakan Tuhan baik gitu. Mudah bagi kita untuk mengatakan Tuhan setia gitu. Tetapi waktu tantangan datang, waktu persoalan datang, waktu banyak hal yang harus dipertaruhkan, banyak hal yang harus ditinggalkan gitu. Masih bisakah kita untuk mengatakan bahwa Tuhan baik, Tuhan setia? Nah, iman yang benar adalah iman yang berbicara tentang komitmen, keyakinan, kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Nah, bagian yang kedua, slide berikutnya. Paulus mengatakan, iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Nah, di sini dalam nasihatnya, Paulus mengingatkan Timotius mengenai teladan yang telah ditunjukkan oleh Lois dan neneknya Eunike. Nah itu tadi yang saya katakan bahwa Timotius kecil lahir bertumbuh di keluarga yang punya dua keyakinan yang berbeda, Kristen Yahudi dan orang ini, bapaknya tadi gitu kan. Nah rupa-rupanya peran dari Lois dan Eunike memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan seorang Timotius muda gitu. Bagi kehidupan seorang Timotius muda gitu. Nah, teladan iman yang ditunjukkan oleh Lois dan Eunike merupakan sesuatu yang pada akhirnya juga yang Paulus menyadari bahwa kesetiaan seorang Timotius, keyakinan seorang Timotius, keyakinannya kepada Tuhan merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari peran seorang keluarga, dari peran orang tuanya gitu. Artinya apa? Iman Eunike dan Lois memberikan dampak, memberikan teladan yang baik bagi Timotius. Timotius ada menjadi orang muda yang setia, melayani Tuhan, memperjuangkan, mempertahankan imannya, tidak terlepas dari peran orang tuanya gitu. Nah, bagi Eunike dan Lois menjadi
teladan iman adalah hal yang sangat penting. Bagi Eunike dan Lois, menjadi teladan adalah hal yang sangat penting. Nah, seringkali kita akan menemukan dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam interaksi saudara dengan orang-orang di sekitar saudara, kita akan menemukan orang-orang yang katanya Kristen gitu kan, katanya anak Tuhan, katanya pelayan gitu, kok hidupnya kayak gini gitu kan. Nah, jadi saudara, berarti bahwasannya status kita sebagai orang yang beriman, status kita sebagai orang yang percaya harus bisa dilihat oleh orang melalui apa? Melalui tindakan kita, dalam kita mengambil keputusan-keputusan, dalam kita menunjukkan kesetiaan kita. Kesetiaan kepada siapa? Kesetiaan saudara kepada atasan saudara, gitu. Kesetiaan saudara kepada Tuhan, kesetiaan saudara dalam melayani, komitmen saudara dalam melayani. Nah, ini yang sangat penting yang dilihat oleh Eunike dan Lois bagi seorang Timotius muda, bahwa teladan jauh lebih penting daripada status mereka gitu. Jadi status seharusnya mengiring pemahaman kita atau sudut pandang kita bahwa saya orang Kristen, saya orang benar, saya orang percaya, tetapi saya juga harus menjadi teladan gitu. Jangan menjadi orang yang hanya sekedar Kristen, hanya sekedar orang percaya, hanya sekedar orang beriman, tapi tidak mampu memberikan teladan. Untuk apa sia-sia iman kita jika seperti itu, saudara? Jadi iman, jadi status kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus bisa kita tunjukkan, harus bisa kita buktikan melalui perubahan-perubahan yang orang dapat lihat dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya orang-orang di sekitar kita, keluargamu, rekan kerjamu, sahabatmu, teman-temanmu gitu, mungkin bawahanmu atau atasanmu bisa melihat Kristus dalam kehidupan saudara, sehingga kehidupan kita menjadi surat yang bisa dibaca gitu bagi orang lain. Slide berikutnya. Ya, Martin Luther pernah mengatakan begini, kita diselamatkan hanya oleh iman, namun iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian gitu. Ya, memang dalam dasar pengajaran Kristen gitu, bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus gitu, itu sah gitu, itu mutlak gitu. Tetapi implikasinya adalah sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, sebagai orang-orang yang telah dipulihkan, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus, tidak cukup hanya sampai di situ gitu. Kita harus bisa menunjukkan, membuktikan bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan, bahwa kita ada orang yang telah dipulihkan. Sehingga itu tadi orang lain bisa melihat ada buah-buah yang kita hasilkan dari status kita yang telah diubahkan. Jadi kehidupan perjalanan iman saudara tidak cukup hanya sampai kita mengalami perubahan, tidak cukup hanya sampai kita mengambil keputusan, komitmen untuk setia dengan Tuhan, tetapi harus sampai kepada kita bisa memberikan dampak, menjadi teladan bagi orang lain dalam kehidupan kita. Jadi bagi Eunike dan Lois di sini penting bagi mereka untuk memberikan teladan bagi orang-orang di sekitar mereka, bagi seorang Timotius. Dan mungkin bagi kita yang sudah berkeluarga gitu kan, buat saudara-saudara sekalian yang sudah berkeluarga dan punya anak-anak gitu kan, dan yang mungkin akan menikah gitu kan. Nah, harapan kita pastinya kita punya anak-anak akan bertumbuh dan kemudian punya iman yang benar di hadapan Tuhan gitu. Nah, belajar dari kisah Eunike dan Lois dalam hal ini, warisan tidak hanya berbicara tentang materi, tetapi menjadi teladan hidup gitu. Seringkali kita sebagai orang tua hanya fokus menanamkan kalau aku udah tua, kalau misalnya aku udah mau dipanggil Tuhan, apa yang bisa aku berikan sama anak-anakku? Apa yang bisa aku wariskan kepada anak-anakku gitu. Seringkali kita hanya terfokus kepada hal-hal yang sifatnya materi gitu, kepada hal-hal yang sifatnya semu dan sementara gitu. Tetapi tidak jarang saya menemukan ada orang-orang tua yang sangat menutup mata dengan pertumbuhan kehidupan kerohanian anaknya gitu. Jadi bagi Eunike dan Lois, warisan tidak hanya berbicara tentang materi, tetapi teladan hidup. Warisan tidak hanya berbicara tentang materi, tetapi teladan hidup. Dalam satu sumber yang pernah saya baca, Cristiano Ronaldo mengatakan bahwa seorang pemain mega bintang gitu, bintang sepak bola gitu, dia mengatakan bahwa ada yang melakukan penelitian bahwa Cristiano Ronaldo punya harta dan kekayaan tidak akan habis sampai mungkin 7-9 keturunan gitu, kekayaan harta uangnya gitu. Nah, tetapi untuk apa saudara?
Tidak jadi masalah kita mengejar kesuksesan, mengejar pencapaian dan prestasi dalam hidup. Tetapi kita harus ingat, jangan sampai fokus kita hanya terfokus pada hal-hal yang sifatnya materi, hanya hal-hal yang sifatnya duniawi dan semu gitu. Pada waktu kita mati, apa yang bisa kita tinggalkan waktu kita mati bagi orang-orang di sekitar kita? Apa yang bisa kita berikan waktu kita Tuhan udah panggil pulang? Paling yang orang akan kenal, dia dulu waktu hidupnya gini. Dia itu waktu hidup kayak gini, dia jadi orang itu kayak gini. Nah, tetapi saudara bisa bayangkan ketika saudara hidup tidak hanya mengejar kesuksesan, tidak hanya mengejar pencapaian dalam hidup, tetapi ketika saudara hidup, saudara bisa menjadi teladan, memberikan makna, memberikan warna dalam gelapnya dunia ini, maka saudara akan dikenang. Bukan saja dikenang oleh orang-orang sekitar saudara, tetapi Tuhan akan mengingat saudara. Jadi warisan tidak hanya berbicara mengenai materi, tetapi teladan hidup. Iman yang benar akan selalu menghasilkan buah. Iman yang benar akan selalu menghasilkan buah. Sebagai kesimpulan, iman yang benar menuntun kita untuk mempercayai Allah dalam segala keadaan. Bukan hanya waktu kita susah, waktu kita senang, waktu semua aman-aman saja kita bisa bilang Tuhan baik. Tetapi yang Tuhan mau, ketika semuanya tidak baik-baik saja, kita mampu untuk tetap mempercayai Allah dan meyakini semua janji-janjinya, ketulusan, komitmen gitu saudara. Nah, iman yang benar, yang kedua, iman yang benar akan selalu menghasilkan pembaharuan. Karena apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Paulus mengatakan bahwa jadi bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Selama aku masih hidup, itu berarti kesempatan untuk aku untuk memberi buah. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Untuk masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, saya minta pemain musik, singer bisa bantu. Mari saudara, pejamkan mata jasmani kita. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Tanyakan satu pujian yang mengatakan, sampai akhir aku menutup mata Tuhan, aku akan tetap setia mengikutimu, mengasihimu dan melayani. Sebuah pujian yang lahir dan menggambarkan ketulusan dari seorang wanita yang datang mengurapi kaki Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Amin. Seperti wanita menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau bukan sampai akhirku menutup mata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapi, amin Tuhan, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidup kami, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau. Angkat suaramu, katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku.
menanti janji-Mu Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayan, katakan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia mengasihi-Mu Tuhan, melayani-Mu seumur hidup kami Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayan, ku tetap setia melayani-Mu Tuhan, ku tetap setia melayan, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap momen, setiap kesempatan, setiap musim dalam hidup kami yang sudah kami lalui bersama-sama dengan Engkau, dalam pergumulan, dalam kesesakan, dalam penderitaan kami Tuhan. Kami melihat kesetiaan Tuhan, kami melihat penyertaan Tuhan, kami melihat mujizat-Mu Tuhan. Ajari kami untuk tetap mampu mempercayai Engkau, untuk hidup dalam komitmen iman kami, dalam kesetiaan kami. Sepanjang hidup kami, seumur hidup kami mau untuk tetap mempercayai Engkau Tuhan, meyakini Engkau bahwa Engkau ada dan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terlepas dari semua yang umat-Mu alami di hari ini, di waktu-waktu ini Tuhan, kami berdoa biar kiranya kekuatan yang daripada Tuhan, penghiburan yang daripada Tuhan, bahkan keyakinan bahwa Tuhan ada dalam kesusahan kami, bahwa Tuhan ada dalam penderitaan kami, bahwa Tuhan ada dalam pergumulan-pergumulan kami, sehingga melalui kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami menjadi orang-orang yang setia, kami menjadi orang-orang yang berkomitmen, kami menjadi orang-orang yang mampu menjadi teladan dalam iman kami, dalam kesetiaan kami, dalam komitmen kami di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah berbicara di pagi hari ini, dan kiranya tangan Tuhan yang kuat itu menyertai kami, menolong kami untuk menjalani musim-musim kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan terus berbicara, Tuhan akan terus menolong kami, Tuhan akan terus membantu kami untuk kami memiliki iman yang bertumbuh, untuk kami memiliki iman yang berdampak bagi orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Saudara Raymond buat firman-Nya yang luar biasa. Biarlah siang hari ini kita diingatkan untuk memiliki iman yang terus bertumbuh dan tetap terus percaya sama Tuhan sampai akhir hidup kita, bagaimanapun kondisi kita. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tapi kita ingin berdoa. Namun sebelumnya kita ingin berdoa dulu untuk bersembah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami, atas firman yang telah Kau sampaikan ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Kau sedang berbicara kepada kami ya Tuhan melalui Saudara Raymond ya Tuhan. Kami dapat melihat ya Tuhan bagaimana Tuhan sudah bekerja begitu besar ya Tuhan di saudara kita, Saudara Raymond ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang sama juga akan bekerja melalui masing-masing setiap kita ya Tuhan. Dan biarlah kami terus memiliki iman yang terus bertumbuh ya Tuhan setiap harinya ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami. Biarlah kami memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja, ke rekening yang tertera atau yang ada di depan kursi biasanya ada. Atau teman-teman yang mau memberikan melalui cash bisa diberikan melalui amplop persembahan yang ada di belakang. Nah, sambil saya beri waktu teman-teman untuk memberikan persembahan, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama-tama saya akan welcome semua teman-teman yang hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima
terima kasih untuk kesetiaannya juga, dan juga teman-teman yang join secara online, dan juga saya ingin mengapresiasi juga teman-teman yang datang secara on time. Jadi thank you for coming, dan jangan lupa di hari Minggu ibadah kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 di ruko depan Graha Fairground di Republik Hair Salon. Jadi jangan lupa ibadah kita setiap hari Minggu jam 10 pagi di ruko depan Graha Fairground di Republik Hair Salon. Di Republik Hair Salon lantai 3. Oke, dan lalu untuk hari Selasa kita akan ada more kita diadakan secara online hari Selasa ini jam 7:30. Jadi di more ini saya mau invite semua teman-teman yang memiliki kerendahan hati untuk berdoa bersama untuk beberapa pokok doa. Saya invite teman-teman untuk join di more ini jam 7:30 secara online. Untuk linknya nanti bisa tanya di Instagram atau di Bagus. Nah, lalu hari Selasa kita akan ada KTB. KTB kita ada di 34, KTB Barat, dan KTB Barat ada 2, dan KTB Timur. Saya mau invite juga teman-teman biar gabung di KTB ini, biarlah kalau kita mau memiliki iman yang bertumbuh, kita juga harus memiliki komunitas yang menumbuhkan iman kita. Oke. Dan ada yang spesial untuk di minggu ini, untuk hari Jumat, yang biasanya untuk KTB mahasiswa. KTB mahasiswa kita memiliki acara yang sangat spesial, yaitu di hari Jumat ini. Nah, ini acaranya kita kasih tepuk tangan dulu yuk. Acaranya luar biasa sekali. Nah, jadi untuk hari Jumat ini KTB mahasiswa kita akan mengadakan suatu event. Jadi kita mau menginvite semua teman-teman atau teman-teman yang memiliki teman-teman mahasiswa untuk datang join di event ini. Event ini apa sih? Event ini tuh kayak semacam sharing gitu dengan teman kita. Gitu. Mungkin kalau kita sini udah tahu ya kok yang lu siapa ya, tapi buat teman-teman mahasiswa kita pengen ada sharing gitu loh, sharing gimana Koyang dulu di pekerjaannya gitu kan. Kita tahu kalau Koyang ini kayak pengusaha yang luar biasa gitu kan. Nah, jadi biarlah nanti di KTB di acara mahasiswa ini bisa saling sharing gitu kan, saling sharing dengan pengusaha yang luar biasa gitu. Nah, oke. Dan untuk acaranya sendiri itu hari Jumat jam 6:30 itu sudah open door, dan untuk biaya dikenakan Rp500. Rp500, bukan 500.000 ya. Tadi saya juga berani ini 500.000 gitu ya. Jadi Rp500 saja untuk join di acara ini. Jadi please teman-teman yang mahasiswa atau punya kerabat yang mungkin masih mahasiswa bisa diajak ke acara ini. Mungkin lengkapnya bisa dijelaskan oleh Pak Agus nanti. Oke, sekian pengumuman. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih, Kli. Ya, saya ingin memperjelas. Jadi KTB mahasiswa yang sekarang namanya Rise Up Community itu memutuskan untuk sebulan sekali kita mengadakan Rise Up Corner. Ya, yang lalu welcoming party dan berjalan berhasil, puji Tuhan ya. Dari 8 kita berikan aplaus ya, karena ini adik-adik kita ya, mereka berempat wanita luar biasa ya. Ada 2 dari Ikado, 2 dari Unesa, dan ditambah dengan 2 mahasiswa Sati, jadi berenam, tambah Bapak dan Ibu Gembala ber-8 ya saudara-saudara. Jadi kami hitung waktu itu 8, lalu plus Rio dan Pan-Pan, ada Ferry dan juga Devita. Dan bulan yang lalu di bulan Maret itu dihadiri ada 26 orang ya saudara-saudara. Dan bukan itu saja, 26 orang itu tidak semua Kristen. Tidak semua Kristen, bahkan mereka bertanya, di luar ya, boleh nggak datang? Saya pakai jilbab. Ada yang bertanya begitu. Dan kemudian silakan datang. Jadi mereka datang apa adanya. Dan ini yang luar biasa saudara-saudara. Pada malam itu, Jumat itu kita selesai jam 9 malam. Tetapi oleh karena gerimis mereka nggak pulang-pulang. Di sini nggak ada snack, nggak ada apa-apa. Mereka hanya selfie. Itu bisa kira-kira 45 menit sendiri saudara-saudara. Ya. Selfie aja 45 menit. Apalagi kalau ada snacknya ya saudara. Dan bukan itu saja, luar biasanya waktu kami turun, saya masih ngobrol juga dengan mereka karena masih gerimis. Ternyata mereka nyambung, ada beberapa dari Unesa yang kemudian nyambung di warkop begitu, di warung kopi. Karena kami langsung evaluasi malam itu secara online, jadi saya tahu ada yang di warung kopi karena mereka adalah tim.
Dan mereka memutuskan dari hasil sharingnya Rio, mereka memutuskan mulai usaha kecil-kecilan. Mereka patungan dan terkumpul, kalau saya tidak salah sekitar 120.000 malam itu untuk memulai usaha jual resoles, saudara-saudara. Jadi Yohana, Avril bersama dengan beberapa temannya, 5 orang cewek-cewek ini akhirnya di kos mereka karena ada dapur dengan free gas ya saudara. Mereka kemudian membuat resoles dan saya tanya gimana, ya Pak masih up and down itu artinya kadang-kadang bisa buat, kadang-kadang gak bisa buat, tetapi mereka kemudian buat dalam bentuk frozen saudara. Saya mau katakan usaha kita untuk memberkati tidak pernah sia-sia. Dan bukan hanya itu saja, mereka 5 orang ini bukan semua anggota gereja kita dan bukan semua orang Kristen, tetapi mereka menikmati berkat Tuhan. Itu sebabnya di tanggal 26 ini kita mau lakukan lagi dalam Raise Up Corner. Dan nanti saudara-saudara dapat giliran ya, saudara-saudara yang ingin berbagi berkat dapat giliran. Di mana yang berikutnya saya minta untuk Wiang berbagi tentang mengejar sukses yang tertunda. Dan kenapa ada registrasi Rp500 saja. Sekarang saudara kalau punya 2.000 berarti registrasinya bukan hanya untuk 1 orang ya. Harapannya dengan 2.000 dia ngajak 3 teman yang lain. Dan kita tidak ingin seperti kayak free terus begitu ya. Itu tidak mendidik. Kita mau mereka juga investasi walaupun kecil. Tetapi saudara, mari kita jadi berkat. Amin. Jadi berkat. Karena nanti ada bagi-bagi kelompok. Itu sebabnya saudara, saya lihat salah satu keberhasilannya setelah sharing mereka bagi kelompok-kelompok kecil. Dan dari bagi kelompok kecil itu mereka dengar Koferi sharing, mereka dengar C. Devita sharing, mereka dengar Pan sharing, mereka dengar Rio sharing, dan mereka terbuka. Jadi saudara, kita pikir apa sih yang kita mau bisa bagi? Saudara, kalau saudara banyak mengalami hal di dalam hidup ini, pasti itu bisa menjadi berkat. Mari kita jadi berkat saudara, dan kiranya Tuhan menolong kita. Kita ingatkan teman-teman kita, jemaat-jemaat yang lain. Dan ketika saya dirawat di rumah sakit saudara, saya ditanya, Pak pernah diinfus? Belum. Ini baru pertama kali? Ya, kalau gitu Pak tahan ya Pak, tarik nafas. Saudara, waktu saya diinfus pertama kali, hati saya seperti Tuhan, pada akhirnya kok saya masuk rumah sakit ya. Saya rasa Tuhan. Dan ketika saya ada di rumah sakit, hampir semalam tidak bisa tidur. Karena harusnya di kelas 1 penuh, saya ada di bangsal dengan 7 orang yang lain. Minta ampun saudara. Semua cowok ini ya, mereka itu tidur malam, samping saya itu ngorok bass saudara. Bass berat. Pojok sana mungkin tenor ya suara. Jadi suaranya itu sini situ tuh agak gitu ya, yang gitu ya. Dan bukan itu saja, karena mereka ini sakitnya macam-macam ya. Ada yang DB, ada yang sakit perut, muntaber, ada yang gastritis. Nah ini yang gastritis ini bahaya saudara. Malam-malam buang gas dia. Jadi saya akhirnya nggak bisa tidur sampai jam 2, itu sebabnya saya kemudian capture dalam story saya. Tetapi ada pesan yang saya rasa Tuhan berikan. Saya pikir ketika orang ada di rumah sakit, kelas 1, kelas VIP enak ya saudara. Persoalnya bukan itu. Persoalnya di rumah sakit gimana pun itu tetap tidak enak. Nggak bisa bergerak, saya tidak boleh bergerak. Itu sebabnya saudara, di MOR hari Selasa saya mengundang kita semua untuk berkumpul bersama-sama secara online. Ada beberapa saudara-saudara kita yang sakit ya. Saya sudah catat, sebenarnya papanya Willy itu termasuk di dalam doa kita. Dan minggu kemarin papanya Willy sudah dipanggil Tuhan ya. Hari Jumat yang lalu saya datang untuk mesong. Ada masih papanya Rio yang kita juga perlu doakan ya. Papanya Rio, opanya Rio, omanya Rio ya saudara.
Saya pernah mengunjungi satu keluarga ini sakit ya. Papanya di kamar sendiri dengan suster, lalu omanya berapa waktu yang lalu jatuh karena stroke, dan papanya Rio juga kemudian oleh karena berjuang melawan kanker. Saya mendengar juga opanya Prisil, Echa dan Pam masuk ke rumah sakit sejak hari Senin yang lalu ya. Dan Gideon juga sakit ya. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang kita tidak tahu ya, mereka bergumul. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Mari kita berdoa pada hari Selasa. Doa-doa saudara-saudara itu menolong kita untuk mendekat kepada Tuhan. Kalau ada di antara keluarga kita yang sakit, mari kita doakan juga bersama-sama. Dan doakan juga hari Selasa untuk event Raise Up Community tanggal 26. Kiranya Tuhan pakai kita menjadi berkat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Terima kasih juga buat saudara Raymond yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Siapa tahu nih ya, dia bisa tinggal bersama-sama di SHF untuk melayani terus ya. Ya. Dan sekali lagi terima kasih juga kehadiran Pak Hengki dan Ibu ya, puji Tuhan. Dan juga saudara-saudara, ajak yang lain, ingatkan yang lain, libur sudah selesai ya. Saya survei kasar ya saudara-saudara. Apa sih yang menjadi tantangan untuk datang beribadah? Ternyata hanya 5 huruf saja. M-A-L-A-S. Tak dedes ya saudara-saudara. Ada apa sih? Ada apa sih? Gitu ya. Ujung-ujungnya Pak jujur sebenarnya malas. Saudara-saudara, mari kita saudara-saudara yang rajin ingatkan mereka. Kalau gembalanya yang ingatkan itu dianggap biasa, ya pendeta mengingatkan itu biasa. Tapi mari saudara-saudara, jemaat kita ingatkan mereka. Mungkin mereka ternyata ada pergumulan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Izinkan saya mengundang Pak Hengki untuk menutup di dalam doa. Boleh ya Pak Hengki? Maju ke depan. Kita berdoa. Dan tolong Pak Hengki doakan gereja ini. Gereja orang-orang yang berisi punya potensi luar biasa agar menjadi berkat. Apapun yang dihadapi kiranya melalui gereja ini. Ketika saya lihat KTP mahasiswa mulai bertunas saudara-saudara. Saya ingat SAF 10 tahun yang lalu. Hampir semua masih single. Angkat-angkat. Luar biasa. Boyok masih kuat. Kiranya semangat yang sama terus kita kobarkan. Saya minta tolong bisa berdoa. Bapa kami dalam surga, siang Tuhan, kembali lagi kami ucap syukur dan terima kasih. Amin. Di mana Tuhan, kami semua tempat ini Tuhan, bahkan online di rumah pun kami sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Amin. Bapa, kami diingatkan kembali bahwa kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah percaya sepenuhnya kepada Engkau, kami harus memiliki iman sebesar bisa sawi Tuhan. Bahwa kalau kami memiliki iman seperti itu, berarti kami bisa memindahkan gunung apapun, gunung persoalan, gunung permasalahan, gunung yang lain dan sebagainya. Bahwa Bapa, Engkau sungguh Tuhan yang maha besar, yang senantiasa boleh mendengarkan doa dan seruan kami Tuhan. Biar Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami semua digugahkan kembali bahwa kami harus betul-betul sungguh-sungguh percaya kepada-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Di gereja SAF diri Tuhan memiliki banyak program Tuhan.
kiranya Engkau boleh Tuhan menuntun gereja ini Tuhan. Amin. Dimanapun mereka berada, terutama hamba-Mu Tuhan, Bapak Agus Dermawan Tuhan, yang Kau percayakan untuk memimpin ataupun menjadi koordinator di tempat ini Tuhan. Pakailah beliau Tuhan sebagai saluran berkat di tempat ini Tuhan, agar dimanapun beliau berada Tuhan, Amin. pelayannya Tuhan sungguh Kau boleh berkati Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan melalui ibadah dimanapun berada, melalui wadah ini, gereja ini Tuhan, nama-Mu senantiasa boleh dimuliakan, dan banyak jiwa-jiwa baru boleh datang dan dimenangkan. Amin. Terima kasih Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, dampak dari firman Tuhan ini Tuhan senantiasa Tuhan boleh kami terapkan setiap saat, setiap waktu. Amin. Sehingga dalam kehidupan ini boleh kami semuanya boleh mengalami satu pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, pertumbuhan yang sungguh-sungguh membanggakan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Mari Tuhan, sertai kami semua. Pimpin kami dalam perjalanan kami di rumah kami di masing-masing dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Demikian juga selanjutnya Tuhan, kami boleh beraktivitas seterusnya, dan minggu akan datang kami boleh kumpul kembali tempat ini dengan tiada kekurangan suatu pun. Kami senantiasa boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selanjutnya kami serahkan doa berkat ke dalam tangan Bapak Agus Dermawan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan kepadamu wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah rancangan-rencanamu yang engkau melibatkan dan menyerahkan Tuhan untuk terus berkarya melaluinya. Dan biarlah engkau dan saya menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang dikenal memberi teladan, orang-orang yang dikenal mempercayai Tuhan di dalam segala keadaan, sehingga firman itu menjadi hidup, dan firman itu akan menjadi kekuatan bagi siapapun yang berlindung kepada nama Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya, dan biarlah semuanya kita didapati setia sampai Yesus Maranatha datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Hanya ku berharap hanya kepadamu. Amin. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan dan kepadamu lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.